Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan di beberapa pertemuan ini karena kebetulan ada undangan diminta untuk mengisi pengajian di masjid-masjid, di beberapa masjid sebelum kami diundang di sini, sehingga mungkin perlu memakan waktu setengah jaman ataupun kurang lebih untuk perjalanan, sehingga mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi. Di pertemuan kita kali ini kita akan masuk pada nasihat yang disampaikan oleh penulis di sini pada halaman 44 berkaitan dengan masalah pentingnya at-targhib wa tarhib. Beliau beri judul di sini dengan kalimatun fit targhibi wa tarhibi. Beberapa kalimat yang saya berikan nasihat tentang masalah targhib dan tarhib. Satunya menggunakan ghain, satunya menggunakan ha. Targhib itu artinya adalah motivasi. Kalau tarhib itu artinya adalah menakut-nakuti. Di dalam thariqah dakwah kita harus kemudian proporsional antara mentarghib umat dan mentarhib umat. Maka di satu waktu kita berikan targhib, kita berikan motivasi kepada umat. Kita sampaikan tentang surga, pahala Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat kepada Allah. Namun di sisi yang lain, di satu waktu kita pun butuh untuk mentarhib, yaitu menakut-nakuti. Dengan kita sebutkan adab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membangkang. Kita sebutkan tentang betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Maka di satu waktu kita berikan motivasi, di waktu yang lain kita takut-takuti. Dan ini penting untuk kemudian menjadi di antara thariqah dakwah, metode dakwah. Fi nadratin syari'atin fi kitabillahi ta'ala, ketika Anda memandang secara sekilas kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, maka Anda jumpai terdapat ayat-ayat yang ini memotivasi kita tentang surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbicara tentang kenikmatan surga dan berbagai macam jenis kelezatannya. Wa ba'da hadhil ayati, dan setelah melewati ayat-ayat yang bersifat seperti ini, taqa'u aynaka 'alal kalami 'anin nari wa ahwaliha wa syiddati 'adabiha. Maka kedua mata Anda pun bisa kemudian jumpai kalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang neraka dan juga berbagai macam kengeriannya dan juga betapa pedih adabnya. Maka innahu, yang seperti ini sesungguhnya adalah at-tawazun, sikap imbang, fi qiyadatin nafsi wa siyasatiha, untuk mengontrol jiwa, bisairi ila Allah ta'ala, untuk kemudian berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan diterapkan metode targhib dan tarhib. Naam, betul, yaitu targhibun fil jinani, kita motivasi orang lain tentang surga-surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang jujur. Kemudian di sisi yang lain, wa tarhibun, kita pun melakukan tarhib. Kita ceritakan mimma a'addahu Allahu liman asahu wa a'radu anhu,
tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan ancamkan bagi orang yang bermaksiat kepadanya atau berpaling darinya. Di dalam Al-Quran kita jumpai ada ayat-ayat yang ini menceritakan tentang kenikmatan surga dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa, dan juga kita jumpai kisah-kisah tentang betapa ngerinya adab Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada orang-orang yang durhaka dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada cerita berkenaan dengan muttaqin, contohnya para nabi, para rasul, sehingga mendapatkan akibat yang baik. Sebaliknya ada cerita tentang umat para nabi dan rasul yang ini membangkang pada para nabi dan rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala ada. Ada golongan yang kemudian mendapatkan nikmat, ada golongan yang mendapatkan adab. Maka ada dua sisi yang kemudian dikemukakan dalam Al-Quran, tidak hanya menonjolkan salah satu sisi saja, hanya menonjolkan adab saja atau hanya menonjolkan nikmat saja, tidak. Tapi dua sisi ini kemudian diungkapkan dalam Al-Quran dengan tawazun, dengan proporsional, dengan imbang. Kemudian wa nadratun ukhra ila sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perhatikan juga pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita jumpai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan targhib dan tarhib yang semisal apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Maka ketika kita mengetahui dalam Al-Qur'an ada targhib wa tarhib, dalam sunnah Nabi ada targhib wa tarhib, maka ketika itu sanarsumu manhajan, kita akan kemudian gambarkan manhajan fil khitabid da'awi, metode dakwah dengan targhib dan tarhib, dan kita akan jumpai taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan targhib dan tarhib ini kita akan kemudian berjalan di atas manhaj Alkitab, manhaj Al-Quran, dan juga manhaj sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara manhaj dakwah itu adalah dengan targhib dan tarhib, yang nanti akan disampaikan oleh penulis, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya cara berdakwah itu tidak hanya dengan mengadakan kajian ilmiah, baca kitab, tidak. Tapi perlu kita juga adakan event-event ataupun momen-momen di mana di situ ada seorang dai memberikan nasihat wejangan, dimotivasi untuk kemudian beramal soleh, kemudian umat ditakut-takuti tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Tetap menyebutkan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, hanya saja ini tidak dalam bentuk seperti daurah seperti kita ini. Kalau daurah seperti kita kan jenengan butuh apa? Nulis, ngoret-ngoret. Kemudian ada dalil, setidaknya kemudian dalil ini butuh kita hafalkan. Maka ini adalah dakwah dengan apa? Dari sisi ilmiah. Kita belajar secara intensif, mengadakan daurah ataupun hifdzul Quran ataupun yang lain. Tapi jangan lupa bahwasanya umat itu juga butuh motivasi. Gampangnya seperti ini. Ketika kita tidak mengetahui tentang faedah ilmu, kemudian pahala menuntut ilmu syar'i, dan bagaimanakah kedudukan para penuntut ilmu syar'i di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dimotivasi untuk kemudian menuntut ilmu syar'i, maka kita tidak akan kemudian melangkahkan kaki kita untuk sampai taraf di waktu kita ini. Kita kemudian termotivasi, kenapa? Karena ada yang memotivasi. Ayo datang kajian, pahalanya banyak, mau ngelungguh tok, mendengarkan, nggak usah ngapa-ngapain, mau mendengarkan saja, memahami, jenengan sudah dapat pahala loh. Apalagi kajiannya kajian sebelum berbuka, sambil duduk ngantuk-ngantuk mendengarkan,
tahu-tahu adzan minum makan. Apa nikmatnya? Enak daripada kuliah. Terus bayar. Ini bukan artinya saya ngebosi orang yang kuliah, enggak ya. Maksudnya ini contoh memotivasi orang lain supaya apa? Supaya ikut kajian. Dalil keluar enggak? Enggak keluar dalil. Kenapa? Karena konteksnya di sini adalah sekedar untuk kemudian menasehati, dan yang disampaikan adalah al-haq. Sekiranya orang yang kita berikan motivasi itu termotivasi. Kemudian misalkan kita jumpai teman kita, kerabat kita, ataupun anak kita, ataupun bahkan mungkin kita sendiri itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Kita mentarhib, nakut-nakutin, ingat neraka lo. Amalan kita nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah lo. Kamu melakukan maksiat kecil dalam waktu yang singkat, tapi nanti adabnya, akibatnya itu selama-lamanya lo di neraka. Mikir, pertimbangkan, tobat. Maka ini adalah tarhib, dan ini diperlukan. Jadi ini diperlukan. Maka dai itu macam-macam Bapak dan Ibu sekalian. Ada sesosok dai yang dia lebih kemudian menyibukkan diri dengan targhib wa tarhib. Ketika dia berorasi, memberikan ceramah ataupun khutbah, itu bisa membuat orang itu nangis semua. Tapi bukan artinya nangis abal-abal ya, tidak. Tapi memang karena beliau menyampaikan dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, kemudian dengan rangkaian kalimat yang beliau sampaikan begitu indahnya, sehingga orang itu merasa apa? Tersadarkan. Oh iya, banyak salahnya. Oh iya. Nah, orang itu insaf, kemudian sadar, kemudian menangis. Tapi ini adalah tangisan yang jujur, dan ini adalah merupakan nasihat yang jujur, bukan ngapunten, diada-adakan. Kalau dulu kan ada yang namanya apa itu? SQ. Ya, jadi dikumpulkan semuanya, kemudian ada mentor yang di depan, kemudian dengan penekanan bahasa yang dia lakukan, kemudian membuat orang yang mendengar menangis. Ingat, bapak dan ibumu sudah. Tapi apa? Acara ini bayar. Acara ini bayar. Habis nangis, habis itu udah nggak ada efeknya, sudah. Karena saya pernah di waktu ospek dulu di UNY sana, waktu masuk kuliah itu diadakan acara seperti itu. Dan saya diam saja, tidak nangis. Teman-teman pada nangis, saya diam saja. Ini acaranya bagaimana? Habis itu kemudian ketawa ketiwi kok nggak ada pengaruh apapun. Nah, ini cuma sudah disetting. Kalau sesuatu yang disetting sedemikian rupa, ya tidak akan berpengaruh ke hati. Soalnya kalau ini tidak disetting, yang menyampaikan nasihat itu adalah murni menyampaikan nasihat. Akhirnya apa? Ya masuk ke dalam hati, orang bisa nangis dan yang lainnya. Dan banyak ulama di Arab Saudi sana yang memang dalam artian memang di bidang ini. Jadi mungkin beliau bukan ulama yang kemudian berfatwa, bukan ulama yang kemudian diamanai untuk mengisi daurah, tidak. Beliau bukan dosen, bukan. Tapi beliau adalah seorang mu'adz, para pemberi nasihat, yang biasanya kemudian diberikan jadwal ketika khotib Jumat. Jadi betul-betul ada dai yang ini memang dia apa yang dia sampaikan itu betul-betul bisa mengena di hati, membuat orang itu kemudian seolah-olah surga itu di hadapannya, neraka itu di hadapannya, sehingga mereka sadar, insaf terhadap kesalahan-kesalahan mereka, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya di podium-podium saja, tapi juga ada dai yang ini kemudian masuk ke sel-sel penjara.
untuk menyadarkan para pelaku maksiat, tindak kriminal yang ada di penjara, didakwahi. Jadi konsep Islam itu kemudian memberikan hukuman itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk menimbulkan efek jerah. Dan ketika efek jerah diberikan, itu ada kemudian penyeimbang untuk kemudian seseorang itu sadar dan insaf bahwasanya kamu itu harus jerah, kamu itu salah. Maka kemudian ya, ada dai-dai yang ditugaskan khusus untuk kemudian memberikan nasihat. Maka dakwah itu kemudian merata di semua kalangan. Bukan hanya di masyarakat yang bebas saja, tapi juga ada dai yang kemudian masuk ke di sel-sel penjara. Bukan artinya dai-nya dimasukkan ke penjara, bukan ya. Dalam artian memang ditugaskan untuk nasihati, didatangkan. Karena ada dai-dai yang kemudian ada ditempatkan di rumah sakit khusus untuk membina orang-orang yang sakit, diingatkan banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan hati Anda kepada dokter, gantungkan hati Anda kepada Allah. Jadi di setiap tempat itu memang sudah diposisikan dai-dai yang ini tugasnya adalah untuk memberikan targhib wa tarhib. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan kemudian berikutnya, wa indi isyaratun haula dzalik. Dan saya memiliki beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebagai isyarat nasihat dari saya berkenaan dengan masalah targhib dan tarhib. Yang pertama adalah ba'du du'ati, sebagian dai la yatahaddatsu illa 'anil jannati wa na'imiha. Tidaklah dia kemudian berbicara, membahas kecuali tentang surga dan kenikmatannya. Walam yasbiq lahu an tahaddatsa 'anin nari wa ahwaliha. Dan dia tidak pernah membicarakan tentang neraka dan kengeriannya. Wa ka'annahu ya'taqidu, seolah-olah dia berkeyakinan bahwasanya ketika membicarakan neraka dan kengeriannya ini bisa tanfiran dinasi, membuat manusia lari dari jalan kebaikan. Au anna dzalika mani'un lahum min suluki thariqil hidayati, atau dianggap bahwasanya menyampaikan tentang neraka dan kengeriannya ini merupakan di antara hal yang menghalangi masyarakat untuk menempuh jalan hidayah. Jadi ada dai yang kemudian lebih memfokuskan pada sisi motivasi saja, targhib. Lakukan ini pahalanya ini, lakukan ini pahalanya ini, lakukan ini pahalanya ini. Fokus hanya di sini saja tanpa kemudian menyeimbangkan dengan tarhib. Dan sebagian dai, sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini, beranggapan seolah-olah kalau disampaikan tentang neraka, ditakut-takuti, itu orang bakalan lari. Atau dia khawatir nanti orang tidak bakal menempuh jalan hidayah. Kenapa? Karena takut. Tapi kalau dimotivasi, ya dia termotivasi. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika perintahkan tauhid, apa yang Allah katakan? U'budullaha wa la tusyriku syai'a. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala berikan targhib. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain Allah berikan tarhib, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka ketika kita mentarhib orang, menakut-nakuti orang, mau nggak mau nanti yang akan kemudian kita sampaikan itu larangan. Mau nggak mau, jangan kayak gini, nanti kayak gitu. Jangan kayak gini, nanti kayak gitu. Dan sebagian orang ini ada yang antipati dengan larangan. Jangan ucapkan kata jangan. Saya pun pernah di WA. Pernah di WA atau di SMS. Kalau cerita, kalau ngajari orang itu jangan pakai kata jangan. Saya mikir,
Terus gimana saya nerjemahkan ayat Allah yang ada jangannya, hadis Nabi yang ada jangannya, itu saya gimana nerjemahkannya? Masa kita terjemahkan yang positif-positif saja, perintah perlakukan ini, lalu ini ada jangannya. La tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, terus saya mau terjemahkan gimana? Ini sebuah hal yang kurang tepat. Karena di satu sisi perlu kita sampaikan targhib, di sisi yang lain tarhib. Maka jangan sampai kemudian seorang dai itu lebih menonjolkan dan mengedepankan motivasi kepada umat. Ini loh amalan ini pahalanya banyak, tanpa kemudian mengingatkan umat bahwasanya kalau Anda langgar ini ada ancaman. Harusnya apa? Proporsional. Maka wala syakka, tidak diragukan lagi, anna hadza khalalun, ini merupakan kesalahan. Wa naqsun fi mafhumid dakwati, dan ini merupakan keteledoran dalam memaknai dakwah. Idz kaifa yakunu tatbiqul kitabi was sunnati tanfiran linnas, karena bagaimana mungkin ketika kita menerapkan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi SAW, yaitu dengan seimbang antara tarhib dan tarhib, ini malah menjadi tanfiran linnas, dianggap membuat manusia lari. Enggak tepat. Sama sebagian kaum muslimin kemudian mengatakan jangan memecah belah umat. Gak usah bilang bid'ah, gak usah bilang syirik, biarkan adem ayem. Jangan membuat manusia lari, jangan membuat orang itu kemudian tidak mau masuk Islam, jangan membuat masyarakat itu menjadi tidak nyaman. Ini keliru. Kenapa kok sampai muncul stigma demikian? Itu karena adanya sebagian dai yang hanya pilih zona aman. Kalau boleh kita bilang zona aman, yaitu apa? Cuma memotivasi saja. Tidak pernah bilang jangan. Tidak pernah kemudian menyampaikan ini ada larangan. Akhirnya apa? Yang termindset dalam pikiran umat, Islam itu ya baik-baik saja, aman-aman saja, indah-indah saja, tanpa kemudian ada kata larangan. Akhirnya apa? Nah, itulah yang kemudian tergambar dalam umat, sehingga ketika ada dai yang mengatakan jarang melakukan kesyirikan, jangan melakukan bid'ah, ini ada ancaman dari Allah, ancaman dari Rasulnya, mereka tidak siap. Kemudian yang kedua, labudda minal hikmati fi ikhtiyari unwanil kalimati ma'an nas. Kita harus hikmah untuk memilih ya judul, ya unwanul kalimah, ya judul tema bahasan apabila kita ingin berdakwah di tengah-tengah orang. Wa mura'atul hali alladhi ya'isuhu an-nasu, dan perlu memperhatikan kondisi kebiasaan hidup orang-orang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan berkaitan dengan keistimewaan hikmah, wa man yu'ta al-hikmata, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah dalam berdakwah itu adalah proporsional, seimbang antara targhib dan tarhib. Maka ketika kita berdakwah kepada masyarakat, maka perlu kita ketahui kondisi masyarakat terlebih dahulu. Terlebih khusus apabila kita pertama kali diundang untuk menyampaikan materi dakwah di masyarakat yang ini kita belum tahu kondisinya, pertama kali diundang, maka kita harus tanya ke panitia, ini audiensnya kondisinya bagaimana. Kebanyakan dari kalangan anak muda ataukah sudah dewasa atau bahkan sudah sepuh-sepuh. Kemudian latar belakang pendidikan bagaimana, kemudian kondisi masyarakat sekitar itu umumnya bagaimana, sudah familiar dengan sunnah ataukah mungkin asing dengan sunnah. Sehingga ketika informasi ini didapatkan, setidaknya ketika kita menyampaikan materi, kita bisa pilah dan pilih materi untuk kemudian kita sampaikan supaya mengena sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di tempat tersebut.
Sehingga mungkin Anda jumpai ada salah seorang ustadz yang mungkin Anda mulazamai, intinya Anda ustadz ini di mana maka Anda pasti hadir. Itu jangan heran ketika Anda jumpai thariqah ustadz itu dalam menyampaikan di setiap masjid dan setiap tempat itu beda-beda. Di sini kok ilmiah banget, kemarin kok kayaknya ringan banget pembahasannya. Kenapa kok sampai demikian? Karena menyesuaikan audiens, dalam artian sesuai dengan latar belakang pendidikan audiens. Maka demikian pula para ulama, ketika beliau-beliau itu sedang mengajar sesuatu kepada murid khasnya, kemudian kalau datang orang awam ikut bermajelis, itu pasti nanti ganti tema. Khawatirnya apa? Khawatirnya nanti orang awam yang datang ini karena tidak ikut kajian dari awal itu malah salah paham nanti dan terlalu berat baginya. Maka biasanya ganti tema, jadi pembahasan yang lebih umum. Kenapa? Tadi kita harus bersikap hikmah dalam berdakwah, menyesuaikan kondisi dari mad'unya. Namun bukan artinya kemudian akhirnya kita tinggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara supaya orang itu ikut kita. Maka la yunasibu an natahaddatsa 'anil nar. Tidaklah tepat, tidaklah cocok kita bicarakan masalah neraka di waktu di mana kita jumpai di masyarakat ini ada sikap menerima iqbal menghadapkan diri kepada taubat, mau bertobat, kemudian mau beramal soleh. Ini sudah mau tobat, sudah mau memperbaiki diri. Maka nggak cocok kemudian kita bicarakan tentang neraka. Lalu apa yang cocok kita bicarakan? Bal haula'i bihajatin ila iqadi syam'atil hamasi indahum. Bahkan mereka ini butuh untuk dibangkitkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ingatkan tentang surga dan kenikmatannya. Kita sebutkan surga dan kenikmatannya. Adapun jika Anda lihat kondisi masyarakat itu adalah masyarakat yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong, tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran agama, maka dalam kondisi inilah cocok untuk Anda takut-takuti mereka dengan Anda sebutkan tentang neraka, adabnya, supaya apa? Litan kasiru nafsuhu, supaya jiwa mereka itu menjadi merasa jerah, waliya'rifa qimatan nafsihi, dan supaya mereka menyadari nilai dirinya di hadapan Allah. Alimada yatakabbaru, ya gimana mungkin mereka kemudian menyombongkan diri di hadapan Allah. Maka lihat kondisi. Kalau kondisinya ini sudah mau tobat, mau memperbaiki diri, maka dimotivasi. Jangan digembosi, tapi dimotivasi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni hambanya. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan hamba, sepanjang dia bertobat nasuha, maka Allah akan ampuni. Dan Allah jauh lebih bahagia dengan taubat seorang hamba daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya kemudian langsung ketemu anaknya. Motivasi. Diberi kisah pembunuh 99 nyawa ataupun kisah-kisah yang lain, sehingga dia apa? Bisa kemudian mendapatkan power untuk memperbaiki diri. Oh ya, saya tidak sendirian. Ada yang mendahului saya, bahkan lebih parah daripada dosa saya, toh itu pun Allah masih terima tobatnya. Jangan kemudian malah ditakut-takuti lagi, masuk jahanam dan yang lainnya. Itu akan down, semangat itu down. Makin kemudian Mbak takut, ini dosa saya besar sekali, banyak sekali. Dan ini sudah mau tobat. Sebaliknya, ketika masyarakat itu begitu jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang tepat pembicaraannya dalam kondisi ini itu adalah ditakut-takuti. Sampaikan ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kisah-kisah yang menceritakan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu yang membangkang, supaya mereka mengambil pelajaran. Jangan kemudian ada kemaksiatan di hadapan kita, kemudian kita tidak ingkari.
Contoh misalkan maaf, ada pondok waria, pondok pesantren khusus waria. Maka sebenarnya kemaksiatan yang kemudian perlu diingkari yang di hadapan mata itu adalah penyakitnya itu. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa seolah-olah dengan tenang kemudian tidak ingkari hal tersebut, namun di sisi yang sedangkan kita itu kemudian memotivasi untuk beramal soleh dan yang lainnya. Padahal ada penyakit yang lebih parah. Bahkan penyakit ini adalah penyakit yang kemudian mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian di situ jelas-jelas terjadi LGBT. Kemudian kok malah diamkan, tidak kemudian diingkari dengan alasan takutnya nanti kalau diingkari mereka lari dari kebenaran. Dimotivasi saja. Saya katakan enggak, justru itu ditakut-takuti supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang bijak. Jangan kemudian dimotivasi dengan amal-amal soleh yang lain dulu, tapi ditakut-takuti dengan dosanya, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan apa yang menjadi dosanya. Nah, kemudian kita sampaikan dakwah, dimotivasi. Allah itu Maha Pengampun. Maka setelah kita takut-takuti, kita motivasi. Maka sebagaimana thariqah dakwah yaitu tasfiyah wa tarbiyah. Kita tasfiyah dulu, kita bersihkan dulu dari berbagai macam noda kesyirikan, penyimpangan dan dosa. Kemudian kita tarbiyah, kita didik, ini loh yang benar, ini loh yang benar. Maka jangan sampai kemudian belum ditasfiyah, kemudian sudah ditarbiyah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yatasahalu ba'du du'at bil istidlal bi ahadits mawdu'ah atau dha'ifah fi bab targhibi wa tarhib. Sebagian dai bermudah-mudahan berdalil dengan menggunakan hadis yang palsu ataupun hadis yang lemah dalam masalah targhib dan tarhib. Apa dalih mereka? Bihujjah anna ba'dal ulama, dengan dalih bahwasanya sebagian ulama ini juga bermudah-mudah dalam masalah berdalil dengan hadis yang dhaif dalam masalah fadhail al-a'mal, menyebutkan keutamaan amal. Wa hadza, maka hal ini wa in kana ra'yan mashhuran inda ba'dil ulama, meskipun ini merupakan betul pendapat yang satu pendapat yang masyhur di sebagian ulama, illa akan tetapi anna haula'il ulama wa ghairahum wada'u syurutan qawiyatan. Tapi ingat, para ulama tersebut dan selain mereka memberikan syarat yang ketat li ajlil istidlali bidzalik, untuk bolehnya berdalil dengan hadis dhaif dalam masalah fadhail a'mal. Kalau hadis palsu enggak boleh, karena hadis palsu itu bukan hadis, maka tidak boleh digunakan sama sekali. Adapun hadis dhaif, maka dilihat seberapa dhaifnya dia. Kalau dhaifnya ringan, maka secara umum dalam masalah fadhailul a'mal, secara umum dalam masalah fadhailul a'mal, dan juga mengingat adanya hadis sahih ataupun hasan yang lain itu mendukung hadis dhaif ini, boleh kemudian disampaikan, tapi sekedar sebagai dalil tambahan, bukan dalil utama. Kalau dijadikan hadis dhaif sebagai dalil utama nggak boleh. Tapi kalau sekedar disebutkan sebagai penunjang saja boleh. Maka para ulama yang kemudian mengatakan ya, kalau untuk fadhail a'mal bolehlah pakai hadis dhaif, maka ini pun memberikan persyaratan yang ketat untuk berdalil dengan hadis dhaif tersebut. Di antara syaratnya adalah sebagaimana tadi kami sampaikan, tidak boleh hadis dhaif ini dijadikan sebagai dalil utama, nggak boleh, sebagai penunjang saja. Dan status dhaifnya juga tidak terlalu berat. Kalau dhaifnya terlalu berat, ini pun nggak bisa.
Cuman yang jadi masalah, masyarakat kan nggak dong seperti ini. Masyarakat tuh nggak dong. Ini hadisnya doif apa sahih, itu nggak dong. Yang tahu, yang mereka pahami adalah ustadznya menyampaikan dalil, ya itu berarti bisa dipakai. Terutama masyarakat di tengah-tengah kita. Kenapa? Ya manut sama kiainya, manut sama ustadznya. Ustadznya menyampaikan dalil, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlepas dari kemudian apakah kemudian sahih ataukah tidak, sepanjang itu disampaikan ustadz, dianggap oleh masyarakat awam, oh ini dalilnya. Nah, kira-kira dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, bolehkah kita kemudian menjadikan hadis dhaif sebagai dalil untuk targhib wa tarhib? Jawabannya nggak boleh, tetap nggak boleh. Kecuali kalau Anda sampaikan hadis dhaif ini di kalangan tulabul ilmi, baru boleh. Karena tulabul ilmi apa? Kritis. Dia akan tanya, ini hadisnya sahih atau tidak? Oh, hadisnya dhaif tadi, cuman jadi aja, penunjang saja, hadis utamanya ini. Paham. Nah, kalau masyarakat di kampung tentunya tidak paham tentang hal ini, sehingga kesimpulannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini, wa inda tahqiqi wa tadqiq, dan ketika kita teliti lebih dalam, takadu tajzimu, maka Anda akan yakin bi anna hadhihi surut lam tuntobak ala kathirin min hadhil ahadits. Syarat-syarat tadi yang diberikan para ulama itu tidak bisa kemudian diterapkan pada kebanyakan hadis dhaif. Bisa. Terutama mengingat audien yang kita hadapi itu adalah awam. Lalu bagaimana Anda sampaikan kepada orang awam sesuatu yang itu lemah, sesuatu yang sebenarnya itu diragukan sebagai valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun para ulama betul ada sebagian yang membolehkan untuk kemudian kita berdalil dengan hadis dhaif untuk fadailul a'mal, keutamaan amal, namun dengan syarat-syarat sebagaimana yang beberapa kami sebutkan tadi, yang sekiranya apabila kita renungkan lebih mendalam, syarat-syarat ini susah untuk kemudian terwujud, susah. Sehingga kesimpulannya adalah wa ala kulli halin, ala kulli hal, kesimpulannya adalah fama ajmala an nastaghniya bis sahihi anid dhaifi. Betapa bagusnya ketika kita mencukupkan diri dengan hadis yang sahih, tidak perlu pakai hadis yang dhaif. Maka maqala Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mubarak fi sahihil hadis syughlun an saqimihi. Hadis yang sahih, di dalam hadis yang sahih itu ada kesibukan yang bisa menyibukkan kita dari hadis yang sakit, hadis yang ada cacatnya, yaitu hadis yang dhaif. Maka cukuplah hadis-hadis yang sahih ini menyibukkan kita sehingga kita tidak menyibukkan diri dengan hadis yang dhaif. Hadis yang sahih aja masih banyak dari sisi jumlahnya, dan juga banyak yang belum kita ketahui. Kenapa kita harus berpaling ke hadis yang dhaif? Contoh hadis yang dhaif, misalkan menebak hadis yang ya. Ya, misalkan ya, sebagian ulama menyampaikan hadis tentang keutamaan puasa. Jadi disampaikan keutamaan tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dan yang lainnya secara dalil ini sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa. Kemudian ada sebagian ulama yang kemudian menyampaikan hadis tentang kalau puasa itu sehat, sumu tasihu. Meskipun juga banyak ulama yang mengomentari sikap ulama yang menyampaikan hadis ini, karena sumu tasihu ini sekiranya sebagian ulama menilai hadis yang dhaif. Nah, tapi mungkin beberapa ulama kemudian menilai ini masalahnya adalah konteksnya fadhail amal,
maka tidak masalah kemudian menyampaikan hadis sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Cuman saya pribadi kurang setuju dengan yang seperti ini, tapi setidaknya ini menjadi salah satu contoh. Disebutkan hadis-hadis yang sahih tentang hadis utama tentang fadhail amal tertentu, kemudian setelahnya disebutkan hadis-hadis yang sekiranya ini sanadnya dhaif sebagai penunjang saja. Meskipun dalam contoh ini saya sendiri pun secara pribadi kurang setuju menyebutkan hadis ini, hadis yang dhaif ini. Ya, maka sekiranya masih banyak hadis yang sahih, tidak perlu kemudian kita sampaikan hadis yang dhaif, kecuali tadi dengan catatan kalau kita konteksnya adalah di hadapan penuntut ilmu. Memang santri-santri yang sudah paham bagaimanakah konsep dalam fadhail a'mal, ini nggak masalah. Tapi kalau kita menyampaikan di masyarakat, sekiranya ini tidak bisa diterapkan. Tetap kita harus utamakan hadis yang sahih. Kemudian yang keempat, nasihat yang keempat, ba'dul wu'adi yubalighu fil istishadi bi mawaqifi 'anis salafi hatta yasila bihi al-halu ila dzikri qisasin asbaha bil khayali. Sebagian dai yang memberikan nasihat, dai pemberi nasihat, mereka berlebihan dalam menyebutkan dalil. Disebutkan dalil tentang kisah-kisah salaf, ulama terdahulu, sampai yasilu bihi al-hal, sampai yang parahnya adalah mereka sebutkan kisah-kisah yang ini menyerupai khayalan. Artinya ajaib, terlalu ajaib untuk kemudian dicerna dengan akal. Jadi sebagian para pemberi nasihat itu untuk menyadarkan masyarakat, untuk menarik hati masyarakat, kemudian thariqahnya adalah menyampaikan kisah para ulama terdahulu. Cuman sayangnya tidak kemudian tasabbut, tidak kemudian meng-cross check apakah kisah tersebut valid ataukah tidak. Sekiranya kisah tersebut menarik dan ajaib, kemudian disampaikan. Ini yang dibahas oleh penulis di sini. Jadi yang dibahas itu adalah sebagian dai berlebihan ketika memberikan nasihat. Itu yang dijadikan dalil untuk nasihatnya itu adalah kisah-kisah ulama terdahulu. Dan sayangnya kisah-kisah ini pun tidak dicek valid ataukah tidak. Sekedar kemudian sekiranya ini menggugah hati, ajaib, menarik, disampaikan. Bagaimana mungkin yang terjadi di negeri kita? Kisah ngapunten para sunan, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang yang disajikan ceritanya dengan seabrek kesaktian dan keajaiban. Tujuannya adalah untuk memotivasi orang untuk beramal soleh. Ini loh, kalau orang beramal soleh itu bisa seperti ini wali loh. Maka terlepas dari niat dan tujuannya, maka yang seperti ini itu adalah tidak tepat. Akan kita jumpai yang ya akhirnya kisah ini menjadi sebuah kisah yang melegenda dan diturunkan dari generasi ke generasi. Itu yang berbahaya. Belum lagi nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kemudian oleh sebagian orang seolah-olah dikeramatkan dan lebih dimuliakan daripada nama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bersumpah dengan nama Allah itu kayaknya biasa-biasa saja, tapi bersumpah dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian kulit merinding dan yang lainnya. Ini kenapa? Ya akibat kisah-kisah yang ini tidak valid dinisbatkan kepada ulama tersebut. Kemudian dijadikan sebagai bahan untuk berdakwah. Ini tidak tepat. Walau sami'aha al-ammah, seandainya orang awam itu mendengar kisah seperti ini, lastaghrabuha, maka mereka pasti akan menganggap aneh. Warubbama ankaruha, dan boleh jadi mengingkarinya.
Wa nahnu mutalabuna bi alla nuhadditsa an-nas bima la tablughu uquluhum, dan kita dituntut supaya kita tidak mengajak bicara orang lain dengan sesuatu yang akal mereka tidak sampai. Wa illa kana li ba'dihim fitnah, jika tidak demikian maka akan terjadi fitnah pada sebagian mereka, kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka yang disampaikan oleh penulis di sini adalah masalah tadi yang saya sampaikan. Kemudian di sisi yang lain ada pula mungkin kisah-kisah yang sahih. Kisah-kisah yang sahih berkaitan dengan karomah sebagian sahabat, karomah sebagian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Cuman kemudian dibahasakan dengan hiperbola. Sehingga orang-orang yang belum paham bahwasanya ini adalah memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya yang bertakwa, itu kemudian merasa aneh, asing, mosok sih bisa seperti itu, mosok sih bisa seperti itu, nggak masuk akal. Malah menjadi salah paham. Kemudian yang kelima, ba'dul du'ati, sebagian dai ini lalai dari metode-metode wa'ad, yang memberikan nasihat, dan mereka hanya perhatian dengan permasalahan pendidikan dan memberikan arahan yang secara umum kepada masyarakat. Wala syakka anna hadza khalalun fil manhaji ad-da'wawi. Maka tidak diragukan lagi ini merupakan kesalahan dalam metode berdakwah. Maka teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a bil wa'dhi. Beliau itu datang dengan memberikan nasihat. Wa ja'a bil ilmi, beliau pun datang dengan menyampaikan ilmu. Wa ja'a bit taujihati al-ammati, dan beliau pun datang memberikan pengarahan secara umum kepada umat. Maka semuanya ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dalam satu poin saja, tapi semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, Nabi ceritakan tentang surga dan neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu sisi mengajarkan ilmu, bagaimanakah tata cara salat yang benar, bagaimanakah zakat, kadarnya bagaimana. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu sisi memberikan arahan secara umum kepada masyarakat bagaimanakah kemudian bersikap sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi bimbingan umum ataupun bimbingan ilmiah ataupun dari sisi bimbingan secara personal dalam masalah targhib dan tarhib itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya menitik beratkan pada satu sisi saja. Kemudian yang keenam, nahtaju ila dzalika al-alimi as-sumuli. Kita membutuhkan seorang ulama yang ideal. Alladzi ya'idu, yang dia bisa memberikan nasihat, yang merasuk ke hati. Wa yu'allimu, namun di sisi yang lain dia juga bisa mengajarkan tentang ilmu. Tahu fikih, tahu tentang akidah, tahu setidaknya tentang ilmu hadis, tahu tentang tafsir. Wa yurabbi, dan dia juga seorang murabbi, orang yang kemudian mendidik umat. Maka mendidik itu berbeda dengan sekedar ngasih tahu. Kalau mendidik itu dia ngasih tahu, kemudian ngasih contoh, kemudian ada tadi ini poin berikutnya, wa yursidu, memberi bimbingan. Ibaratnya seperti orang tua kepada anak. Kalau orang tua kepada anak itu tidak sekedar ngasih, mohon maaf kalau bahasa kasarnya ngasih teori, tapi apa? Memberikan contoh. Ini loh kayak gini, kayak gini. Kemudian juga dengan keteladanan. Maka itu adalah mendidik. Kita butuh ulama yang kemudian bisa mentarbiyah umat, mendidik umat, dan juga membimbing, wa yufti, dan juga mampu memiliki kemampuan untuk memberikan fatwa yang benar dan tepat.
Wa hakada kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bisa memberikan nasihat. Dan juga ya jangan diragukan, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang ilmu. Kemudian beliau juga adalah seorang murabbi dan juga seorang mursyid sekaligus sebagai seorang mufti untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuhkan sosok yang ideal seperti ini di tengah-tengah umat. Namun sayangnya Bapak dan Ibu sekalian, sosok yang seperti ini di zaman kita itu langka. Bukan tidak ada, tapi langka. Hatta kalau sampai kemudian kita mengaca kepada diri kita masing-masing, itu bisa tidak untuk menjadi orang yang seideal ini. Kita katakan susah. Indonesia terutama. Tapi ada Bapak dan Ibu sekalian, ada. Jadi ibaratnya tidaklah untuk orang yang seperti ini harus menjadi tokoh terkenal, tidak. Kita bisa jumpai di pondok-pondok pesantren. Itu pasti ada ustadz yang itu bukan hanya sekedar ustadz ketika di podium ataupun di kelas, tapi dia begitu perhatian terhadap santri-santrinya. Itu makna tarbiyah. Jadi tidak sekedar ngajari yang benar, kemudian melarang ini melarang itu, tapi betul-betul bisa kemudian ngasih contoh, kemudian bisa merangkul santri-santrinya. Dan itulah yang kemudian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau. Tidak heran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, qad najidu ba'dan minas sababi yantaqidu al-mawa'idh. Kami jumpai sebagian pemuda ini mengkritik metode dakwah dengan mau'idhah, dengan memberikan nasihat. Wa yaz'umu, dan mereka menyangka anna nabi hajatin ila ta'sili al-ilmi. Kita itu butuhnya kepada taksil ilmi, pengokohan ilmu. Wa iqamatid durusi al-ilmiyati, dan mengadakan kajian-kajian ilmiah. Wa annal mawa'id thariqah qadimah, dan menganggap bahwasanya berdakwah dengan metode memberikan nasihat itu adalah metode kuno. Wa faidatuha qalilatun, dan faidahnya sedikit. Nah, ini catatan bagi kita bersama. Jadi mungkin selama ini yang kita nilai sebagai kajian berkualitas itu adalah ada kitab dibahas dan seterusnya. Adapun yang kemudian dai di mohon maaf di pedalaman yang ngajak orang untuk kemudian masuk Islam dan yang lainnya, ini kita nomor sekiankan, kita picingkan mata. Ustadz ki yo kudune ono kitab. Kemudian bahas kitab, nek ngono ki dudu ustadz. Kita katakan keliru Anda. Karena yang namanya dakwah itu tidak hanya dalam kancah taksil ilmi saja, tapi butuh kemudian kita sampaikan mawaid kepada umat. Maka beliau sampaikan di sini bahwasanya ini adalah merupakan kekeliruan yang ini dialami oleh sebagian pemuda. Maka wala raiba, tidak diragukan lagi, pemahaman ini menunjukkan kebodohan orang yang punya pemahaman seperti ini. Fahada kitabullah, maka ini Al-Quran baina aidina, di hadapan kita, di dalamnya terdapat seabrek nasihat dan juga kisah-kisah tentang umat terdahulu, dan juga terkandung di dalamnya hukum-hukum ilmiah dan juga adab-adab. Maka ini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang dengan mengajarkan dan membawa dan mempraktekkan semua sarana taklim, dan juga beliau memberikan wa'ad, nasihat, wa taujih, dan juga bimbingan kepada umat. Wa hadza la ya'ni an nuhmila al-jawanib al-ilmiyah. Namun bukan maksudnya kemudian kita sepelekan sisi ilmiah untuk kita utamakan, dan juga kita sepelekan untuk kemudian mengadakan
berbagai macam dars ilmiah dan daurah, bukan itu. Ini penting, tapi ada juga yang penting, yaitu dengan memberikan mauidhah kepada masyarakat. Kemudian terakhir sebagai penutup kita di kesempatan pagi hari ini, hunaka man yu'ibu ala ba'dil wuadi. Terdapat di sana terdapat orang-orang yang mencela sebagian pemberi nasihat dan juga menganggap remeh apa yang mereka lakukan. Apa hujahnya? Bihujatin anna hadzal wa'id laisa lahu durusun fi syarhil mutun awil qadaya al ilmiyah. Hujahnya adalah sang pemberi nasihat ini dia enggak punya halaqah untuk dars ilmiah, untuk mensyarah matan tertentu atau di berbagai permasalahan ilmiah yang lain. Ini ustadznya enggak pernah ngaji kitab, nggak pernah ngajarkan kita. Kemudian akhirnya apa? Diremehkan, direndahkan. Ustadz abal-abal, orang aneh. Ini berlebihan, Bapak dan Ibu sekalian. Ini berlebihan. Bahkan justru di tengah masyarakat itu kadang-kadang kita tidak terlalu butuh kemudian banyak dalil yang kita sampaikan, namun masyarakat ini butuhnya adalah wejangan. Kalau untuk penuntut ilmu syar'i yang sudah mapan, iya. Tapi kalau untuk di kalangan masyarakat ini sekiranya kadang-kadang kita hanya sampaikan satu dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah cukup. Kemudian kita jelaskan, kita motivasi, kita kasih wejangan. Sekiranya itu mengena di hati, kita berikan contoh-contoh yang real. Jangan sampai kemudian dai-dai yang ada di kampung kita, yang mungkin beliau tidak punya halaqah ilmiah untuk membahas satu kitab tertentu dengan murid-muridnya, bahkan dia tidak punya murid khas, nggak punya. Siapa muridnya? Ya masyarakat kampung. Jadi khatib, jadi ustadz kampung, ya mau ngajari sederhana-sederhana saja, baca Quran, kalau kultum ya disuruh kultum. Tidak punya majelis khas, maka dai yang seperti ini jangan Anda remehkan. Boleh. Jangan sampai kemudian Anda anggap dai tulen itu adalah dai yang terkenal saja, dai skala nasional, tidak. Bahkan ada dai-dai kecil, dai-dai cilik dari sisi pandangan manusia kepada beliau, tapi luar biasa sepak terjang beliau di masyarakat. Bahkan masyarakat itu mudah menerima dengan apa yang beliau sampaikan daripada mungkin kalau seandainya dai skala nasional kemudian disuruh dakwah di situ. Ini kita jumpai di banyak masyarakat dan di berbagai macam pelosok. Kalau kita yang di kota seperti ini ya kita kenalnya dai-dai skala nasional, kita agungkan, kita muliakan. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, di pelosok-pelosok sana, di kampung-kampung, di desa-desa, itu banyak sekali saudara-saudara kita, dai dan daiyah yang mereka melaksanakan tugas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun nama mereka tidak terkenal. Tapi nasihat-nasihat mereka sekiranya kemudian mudah diterima oleh masyarakat. Maka jawaban untuk fenomena hal ini adalah anal Islam yahtaju ila jami'il juhudi. Islam ini membutuhkan kerja keras semua pihak. Fahada bimau'idhatihi. Maka ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang dia memberikan pelayanan kepada Islam dan kaum muslimin dengan mau'idhahnya. Wahada bihalaqatit tahfidz, dan ini ada ulama, ada kiai, ada ustadz yang dia memberikan sumbangsihnya kepada Islam dan kaum muslimin dengan mengadakan halaqat tahfidz. Wahada bikhitabatil jumu'ah, dan ini ada ustadz, kiai, ulama yang beliau memberikan andilnya dengan menjadi khatib Jumat. Wahada bisyarhil mutun, maka ini ada seorang ulama, kiai, ustadz memberikan andilnya dengan mensyarah berbagai macam matan ilmiah. Maka fal kullu yakhdumu hadaddin, maka semua orang, semua kaum muslimin itu memberikan pelayanannya kepada agama Islam ini.
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Fala yajuzu, maka tidak boleh ihtiqaru juhudil akharin, tidak boleh kemudian meremehkan usaha keras yang dilakukan oleh orang lain. Bal yajibu al-isyadah biha wa dzikruhum bil jamili wa du'a'ul lahum bi dhahril ghaibi. Bahkan wajib bagi kita untuk kemudian memuliakan mereka, kemudian menyebutkan nama mereka dengan cara yang baik, dan juga kita doakan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan penutup daurah 10 hari kedua di bulan puasa, di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita baca dan pelajari ini Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dan Allah permudah kita untuk mengamalkannya. Dan kami sebagai pemateri mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana dan di sini, dan juga mungkin tidak bisa selesai satu kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di momen yang lain dalam keadaan tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.